Halo semua, perkenalkan nama saya Julianus Roydi Nilson Banusu, NPM 22220264. Saya dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Di sini saya akan mereview buku Etika Administrasi Negara dari Wahyudi Kumorotomo. Dalam buku Etika Administrasi Negara ini terdapat 6 bab. Mari kita sama-sama bahas bab yang pertama, yaitu etika dan sejumlah pengandaian normatif. Etika dan sejumlah pengandaian normatif terdapat A. Pentingnya hukum-hukum moral. 1. Hukum moral sangat vital bagi manusia. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Yang ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Kita masuk ke B. Etika dan moralitas. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya kebiasaan. Watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau jamak, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Norma yang berasal dari bahasa Latin atau norma pengikut atau pengukur. Dalam bahasa Inggris, norma berarti aturan atau kaidah. Etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai baik dan buruk bagi manusia. De Vos bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Sementara itu, moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral juga dapat diartikan sebagai saran untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia. Selanjutnya kita masuk pada C. Moral sebagai sebuah sistem nilai. Pertama, dia membedakan antara nilai primer, sekunder, dan tertier. Pembedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang. Apabila seseorang sangat mencintai perdamaian dan punya kecenderungan untuk bertindak ke arah itu, hal tersebut adalah suatu nilai primer. Akan tetapi, jika dia punya harapan, misalnya dengan menolak untuk menjadi tentara, ia memiliki perdamaian dengan keyakinan bahwa tidak akan ada perang, atau sekadar punya rasa puas bila perdamaian itu terwujud, sehingga dia hanya memiliki nilai sekunder atau bahkan tertier. Kedua, terdapat pembedaan antara nilai semu dan nilai real. Nilai real adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan, artinya tidak boleh dilakukan. Sedangkan nilai semu adalah masih bisa dipertimbangkan dengan catatan tidak melakukan dengan salah. Bentuk lain dari nilai semu adalah kepura-puraan. Maka nilai semu lebih bersifat labil, nilai terbuka dan tertutup. Suatu nilai disebut terbuka bila tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya. Sebaliknya, nilai yang tertutup memiliki batas waktu. Nilai negatif dan positif. Suatu nilai negatif terjadi bila yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. Kebalikan dari nilai negatif adalah nilai positif. Kita masuk pada D. Permasalahan etika sosial. Kebebasan dan hak asasi manusia serta-merta diperdebatkan apabila itu menyangkut kepentingan sosial. Umumnya disepakati bahwa hak yang paling mendasari bagi manusia atau yang sering disebut hak asasi mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, hak hidup, yang kedua, hak bebas, yang ketiga, hak milik. Kita masuk pada bagian E, garis-garis besar landasan etika. Yang pertama, naturalisme, yang kedua, individualisme, yang ketiga, hedonisme, yang keempat, eudemonisme, yang kelima, utilitarianisme, yang keenam, idealisme. Selanjutnya F, pertimbangan moral. Yang pertama, penilaian sunderesis. Yang kedua, penilaian tentang ilmu moral. Yang ketiga, penilaian khusus need pribadi atau non-personal. Yang keempat, penilaian khusus pribadi. Yang kelima, penilaian atas pilihan tindakan. Kita masuk pada bab 2, yaitu beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Yang pertama, antara legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Tinjauan etis mengenai kekuasaan atau power authority pertama-tama berkenaan dengan masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex, yang berarti hukum.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuatu dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Weber melihat adanya 3 corak legitimasi sosiologis melalui konsepsinya tentang dominasi dalam masyarakat. Yang pertama, kewenangan tradisional. Yang kedua, kewenangan karismatik. Yang ketiga, kewenangan legal rasional. Jika dibandingkan dengan jenis legitimasi lain, kita akan memperoleh beberapa ciri yang spesifik mengenai tentang legitimasi etis. Yang pertama, kerangka legitimasi etis. Yang kedua, legitimasi etis. De facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Legitimasi kekuasaan, misalnya, tidak dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa setiap anggota masyarakat dalam suatu negara tunduk kepada perintah-perintah seorang penguasa. Kita masuk pada B, legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa pemikir. Yang pertama, menurut Plato. Sebagai seorang filsuf, Plato terpengaruh ajaran Socrates bahwa kebijakan atau virtu berisi pengetahuan mengenai hal-hal yang baik. Bermula dari sistem logika yang mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang harmonis dan baik. Dalam bukunya, Res Publica, Plato mengemukakan postulat utopia paling asasi bahwa mereka yang mempunyai kekuatan nilai terbesar hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah. Dalam model distribusi kekuasaan antara penguasa yang dikuasai, Plato mengandaikan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik dari kecerdasan mereka. Merujuk pada sistem monarki yang lazim pada waktu itu, Plato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang bijaksana. Kebijaksanaan atau wisdom kebanyakan dimiliki oleh seorang filsuf. Maka konsepsi tentang filsuf raja atau raja filsuf banyak disebut sebagai inti teori Plato mengenai kekuasaan negara. Selain itu, Plato mengatakan bahwa kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi individu terpenuhi. Oligarki mesti dicegah untuk menghindari supaya kelas penguasa tidak justru melayani diri mereka sendiri. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas, pemikir ini berusaha mendobrak keasikan masyarakatnya dengan tempat mereka dalam kota manusia, hal-hal dunia dan pemilikan material. Kemudian, Santo Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis hukum. Berikut ini menjadi 3 hukum. Hukum yang pertama, hukum abadi atau lex eterna. Kebenaran dari hukum ini ditunjang oleh kearifan ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi wajib memenuhi setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mempertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, hukum kodrat atau lex naturalis. Di samping mengemukakan hukum-hukum religius, Aquinas juga menghubungkannya dengan hukum moral yang terdapat di dalam hukum kodrat. Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Itu dapat berkembang, membangun dan menemukan identitasnya, serta dapat mencapai kebahagiaan. Aquinas menolak segala paham kewajiban yang tidak absah secara rasional dan tidak sesuai dengan martabat manusia. Yang ketiga, hukum buatan manusia atau lex humana. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebijakan dan keadilan. Norma-norma hukum berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya. Yang ketiga, menurut Niccolo Machiavelli. Machiavelli sesungguhnya sangat mendambakan suatu negara yang kuat, kokoh, dan tidak selalu dirongrong oleh tindakan korup. Satu-satunya kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah segala sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. Apapun harus dibayar untuk sampai ke arah itu. Alasan pembenar dari pernyataan ini ialah desakan keadaan untuk segera mengatasi situasi chaotic yang bisa menggoyahkan kestabilan kekuasaan negara. Maka politikus praktis hendaknya lebih menaruh minat pada tindaknya nyata dengan pedoman-pedoman operasional yang langsung dapat diterapkan secara spontan karena desakan
keadaan sehingga dapat menentukan prioritas kebijakan secara tepat. Yang keempat, Thomas Hobbes. Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia. Dia menemukan manusia selalu memikirkan harapan dan keinginan yang terkadang absurd, licik, dan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seorang manusia menggenggam kekuasaan. Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia. Yang kelima, menurut Jean-Jacques Rousseau. Rousseau berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu, guna menangani konflik-konflik yang akan selalu ada dalam masyarakat. Rousseau mendasarkan persamaan demi tujuan-tujuan yang lebih besar. Segala bentuk kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan umum adalah salah, dan karena itu orang harus melibatkan kebebasan itu justru pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas. Kita masuk pada bab 3, kebijakan publik sebagai keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Negara sesungguhnya merupakan suatu wahana bagi bersatunya sekelompok orang yang merasa senasib, terikat oleh lokasi tanah air dan punya tujuan-tujuan sama. Tahap selanjutnya adalah memahami pola perilaku aparat-aparat negara itu dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam bab ini, kita hendak membahas secara rinci ukuran-ukuran normatif yang terdapat dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara atau administrator negara dengan rakyat atau masyarakat umum, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Untuk tidak terjebak dalam kajian-kajian filosofis dan teoritis, beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia diangkat guna melengkapi wawasan dan analisis. A. Keadilan sosial. Keadilan sosial merujuk pada masyarakat atau society atau negara yang dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. Sebagian demikian, konsep keadilan sosial di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan pihak lain mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya. B. Partisipasi dan aspirasi warga negara. Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acap kali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Secara umum, corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan atau electoral participation. Yang kedua, partisipasi kelompok atau grup participation. Yang ketiga, kontak antar warga negara dan pemerintahan atau citizen government connecting. Yang keempat, partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, apabila kita hendak membahas partisipasi, yang tergambar di sini adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya. C. Masalah-masalah lingkungan. Kemajuan teknologi dan pembangunan fisik telah membawa kemajuan peradaban manusia yang luar biasa. Setiap orang pasti dapat merasakan bahwa dengan rekayasa dan teknologi, maka gizi dan makanan sehat terpenuhi, komunikasi berjalan lancar dan cepat, transportasi semakin mudah, ilmu pengetahuan berkembang makin pesat, hiburan mudah diperoleh, dan secara keseluruhan kesejahteraan manusia meningkat. D. Pelayanan umum. Dalam setiap sendi kehidupan, kalau seorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain, serta merasakan hidup bernegara, keberadaan birokrasi pemerintah menjadi suatu conditio sine qua non yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan etis kembali muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian atau konser pada aparatur birokrasi terhadap kebutuhan warga negara tersebut. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja,
pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang terkadang mengada-ngada. Kita sering menyaksikan antrian panjang orang-orang yang akan membayar rekening listrik PLN, membayar pajak di kantor pajak, atau membayar angsuran rumah kredit. Moral individu atau moral kelompok. Mempelajari etika berarti memahami sifat dasar tindakan manusia, pertentangan moral yang ada di batinnya, pertimbangan moral yang mendasarinya, kesadaran moral atau moral consequences yang menuntun perilakunya, kewajiban-kewajiban moral mereka sebagai makhluk yang paling sempurna, dan juga kelakuan moral atau moral conduct yang tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para pejabat negara. Yang pertama, aspek lazim atau pervasif aspek. Yang kedua, aspek terbatas atau limited aspek. Selanjutnya F, pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawabannya biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut saksi yang menjadi konsekuensinya. Akan tetapi, dalam administrasi publik, pertanggungjawaban mengandung 3 konotasi berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas atau accountability. Yang kedua, pertanggungjawaban sebagai sebab akibat atau kaus. Yang ketiga, pertanggungjawaban sebagai kewajiban atau obligation. Yang berikut G, analisis etis. Yang pertama, ketidakjujuran atau dishonesty. Yang kedua, perilaku yang buruk. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, melanggar peraturan perundangan. Yang kelima, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan. Yang keenam, pelanggaran terhadap prosedur. Yang ketujuh, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan. Yang kedelapan, inefisiensi atau pemborosan. Yang kesembilan, menutup-nutupi kesalahan. Yang kesepuluh, kegagalan mengambil prakarsa. Bab 4, korupsi dan pita merah. Yang A, pengertian sekitar korupsi. B, sebuah fenomena 1000 wajah. C, pengaruh dan akibat korupsi. D, buruknya struktur, hukum, dan manusia. E, upaya-upaya menangkal korupsi. F, mengapa harus berbelit-belit. G, wilayah-wilayah rawan penyakit administratif. H, pengendalian diri dan pelaksanaan amanah. Bab 5, etika administrasi dalam praktik. A, asas-asas umum birokrasi pemerintahan yang baik. Yang pertama, prinsip demokrasi. Yang kedua, keadilan sosial dan pemerataan. 3, mengusahakan kesejahteraan umum. B, administrasi nilai-nilai judisial dan norma pengawasan. Yang pertama, penguasaan atau coping. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga, kemunduran judisial. Yang keempat, perluasan hak. Yang kelima, kultur administratif baru. C, kepentingan umum antar konsep dan praktis. D, kearifan dan dalam kebijakan. 1, optimisme. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, keadilan yang berwatak kemurahan hati. E, etos kerja. F, kode etik sebagai pedoman. Bab 6, retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Ada beberapa aspek pengembangan kualitas manusia yang diperlukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sosial. Yang kedua, pengembangan emosional. Yang ketiga, pengembangan intelektual. Yang keempat, pengembangan watak. Yang kelima, pengembangan spiritual. Baik, sekian hasil review buku etika administrasi dari saya. Sekian dan terima kasih.